Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tony K-pop. Apa kabar teman-teman semuanya? Lama tak jumpa. Sudah berapa lama ya saya nggak ngevlog? Hampir setengah tahun kayaknya. Nah, kali ini saya mau ngevlog tentang perawatan lovebird lagi ya, lovebird saya sendiri. Nah, gimana sih saya merawat lovebird dengan sistem koloni beda sangkar. Sebelum video ini dimulai, nggak ada salahnya teman-teman K-pop tekan tombol subscribe. Karena dengan tekan tombol subscribe, kamu telah support channel ini. Oke? Terima kasih. Nah, untuk vlog sekarang saya cuma mau jelasin bagaimana saya merawat lovebird sendiri itu dengan sistem koloni beda sangkar. Yang pasti sangat simple. Untuk pakan itu relatif ya, tergantung wilayah kita masing-masing. Kalau wilayahnya dingin kita pakai kenceng, kalau wilayahnya panas kita bikin semi kenceng bisa. Nah, untuk saya sendiri mau nge-share sekarang ini tentang koloni beda sangkar. Bagaimana perubahannya untuk koloni beda sangkar ini? Banyak banget perubahannya. Terutama dari segi penggacorannya lebih cepat, tingkat birahinya juga nggak terlalu ekstrim naiknya, serta emosinya juga stabil. Dalam arti stabil itu nggak terlalu fighter dan kepo. Biasanya kalau kita main lovebird koloni itu memang enak ya, contoh kayak baby kita main di koloni banyak gitu pasti enak. Nah, kalau kita main single, kita penggacoran single, biasanya pasti banyak teman-teman yang ngerasain kalau kita penggacoran single kadang gacor kadang enggak, ya kan, pasti itu. Nah, untuk terapi yang saya gunakan ini lebih condong ke penggacorannya sistem rendeng seperti ini. Yang pasti untuk penggacoran koloni beda sangkar itu simple om. Contohnya seperti ini. Nah, di depan teman-teman kan banyak ya. Tuh, ada lovebird saya yang warna hijau 2 itu, ada yang warna kobal ini, ada yang warna pasjo. Dan sebenarnya yang saya lebih fokuskan ada di atas. Nah, itu dia. Kenapa saya pakai koloni beda sangkar? Yang saya jelasin tadi itu lebih simpel ya, pakan nggak terlalu tinggi, nggak perlu kita mandikan, nggak perlu kita aneh-aneh ya, kasih vitamin, kasih apa, nggak perlu. Kita cukup hanya dengan dijajarin ini setiap hari. Om, pakannya pakai apa? Kalau saya pribadi, beberapa burung ada yang pakai pakan kenceng. Soalnya di kota Malang ini cuacanya itu dingin. Cuaca dingin, nggak sampai 30 derajat, mungkin 28-29. Biasanya kayak kota di Surabaya, Semarang, Sidoarjo atau di Jakarta lebih cenderung ke panas dan di atas 30 derajat. Nah, biasanya teman-teman yang wilayah di sana lebih relatif pakan agak kenceng. Biasanya cuman kenari seed sama millet aja. Kenari seed mungkin seperempat, millet sekilo. Nah, kalau untuk saya pribadi ini sistem penggacorannya simpel aja, pakai pakan kenceng. Nah, beberapa kayak di depan kalian ini pakai pakan kenceng. Kenapa? Soalnya dari tingkat birahinya waktu saya rendeng gini lama naiknya om. Saya tunggu 2 minggu. 1 minggu pertama saya kasih pakan rendah, dia nggak mau birahi, keluar birahinya. Biasanya kan birahi kalau jantan klecek-klecek gitu ya. Kalau ini nggak sama sekali. Jadi saya naikkan tingkat pakannya. Nah, untuk pakan sendiri saya jujur pribadi hanya pakai pakan boleh teman-teman catat, millet putih 1 kg. Terus gold coin yang kecil itu ya, berapa gram ya, nggak sampai setengah, itu kecil. Dan bisa pakai kenari ebot kenari yang 1 pak itu yang kotak. Nah, dijadikan 1 itu sudah cukup, dengan catatan cuaca di daerahnya om itu dingin. Kalau panas, mending saya sarankan millet putih 1 kilo sama kenari seed aja cukup seperempat. Oke.
Tapi nggak semua burung bisa dikasih seperti itu ya, kita harus baca tingkat birahinya. Dicoba pertama rendah dulu selama 1 minggu. Selama 1 minggu dia mau makan, terus dia makannya enak, terus tingkat birahinya mulai naik kelihatan. Nah itu terusin. Tapi kalau kita kasih itu nggak naik-naik, ngekeknya nggak mau, mungkin kita pisah, dijemur di depan, kita pisah sendiri, nggak mau ngekek, ya mungkin bisa 1 minggu ke depannya kita kasih lebih agak kenceng lagi dengan pakan yang saya berikan tadi, sebutkan tadi ya. Oke. Nah untuk pertama ngevlog ini saya cuman ngasih tahu aja, penggacoran seperti ini itu nggak harus jantan semua ya, nggak harus jantan semua. Saya kasih 1 betina untuk pemicu. Nah betina pemicu, kenapa Om kok kasih betina nanti birahinya naik? Karena ya Om ya, birahi alami lovebird itu pasti terpacu kalau ada betina. Bener apa enggak? Kalau jantan-jantan semua biasanya dia nanti terlalu lama untuk naikin birahinya. Tapi kalau ada 1 jantan, 1 betina, otomatis nanti birahinya tertata sendiri gitu. Untuk koloni beda sangkar yang saya terapkan di depan Om semua ini, memang saya terapkan dari percobaan saya sendiri pribadi ya. Sebenarnya banyak Om, sebenarnya banyak. Kemarin itu ada 10 burung. Nah ini tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, 5. Ada 5 burung, udah laku. Jadi kalau Om bingung penggacoran seperti apa yang enak ya, bisa diterapkan dengan koloni beda sangkar ini Om. Khususnya untuk jantan ya, khususnya untuk jantan. Betina bisa, betina bisa. Nanti kita bahas ya next video. Nah untuk jantan ini sebenarnya simple seperti ini. Ini saking malam Om, jadi saya agak bingung ngasih tahu cara perawatannya seperti apa. Nanti next video saya kasih tahu. Mungkin Om bisa praktekin juga di rumah gimana caranya supaya perawatannya lebih efektif. Jadi inti poinnya di sini adalah pertama, kita main koloni. Jadi kita punya player, kita jajarin semua jadi 1. Minimal, kalau minimal ya, kita bisa minimal kita bilang itu minimal 3-4 burung Om. Kalau bagus 5 burung, jangan kurang. Soalnya kan lovebird itu koloni, jadi semakin banyak itu semakin enak. Kenapa? Nah kenapa? Kalau semakin banyak kan, kalau siang atau pas ngeriwik gitu kan rame-rame, pasti bunyi gitu loh Om. Burung kalau ngeriwik nanti yang 1 bunyi, semuanya pasti ikutan bunyi, kayak ketarik gitu loh Om. Yang kedua poinnya itu pakan juga kita nggak perlu bingung-bingung. Kita takut birahinya ketinggian, kita takut birahinya kurang, nanti kelihatan sendiri Om. Kenapa? Kalau birahinya kurang, otomatis burung itu susah bunyi, lebih banyak mainan, lebih banyak ngepak sayap, lebih banyak cuman koak-koek. Itu biasanya lovebird emosi atau memang kurang birahi bisa. Tapi kebanyakan yang saya alami itu kalau masih koak-koek itu belum maksimal di dalam kolonian. Oke, kalau pakan itu simple aja, jadi sesuaikan aja di daerahnya Om masing-masing, butuh kenceng apa butuh standar atau rendah. Kalau pribadi saya terapin itu, kalau didingin pertama saya kasih millet putih dulu seminggu. Kalau nggak ada perubahan saya kasih tambah millet putih ya, saya tambahin kenari seed. Kalau masih kurang kenceng saya kasih pakan kencang sekalian, dan nggak pakai vitamin loh Om ya. Cuman itu aja syaratnya untuk main koloni ini. Oke, poin yang ketiganya itu kita nggak perlu ngemandiin burung, nggak perlu mandiin pagi, nggak perlu mandiin malam. Cukup lovebird dikasih cepuk agak besar atau cepuk minumnya itu diisi penuh setiap pagi, udah cukup itu aja. Dan setiap pagi saya cuman ngejemur sebentar atau diangin-anginkan sebentar juga nggak apa-apa. Nggak dijemur juga nggak apa-apa Om, tapi lebih bagusnya tuh dijemur. Soalnya nanti
di video berikutnya saya kasih tahu seperti apa kalau lovebird dijemur efeknya, dan kalau nggak dijemur itu seperti apa. Dan poin pentingnya, kalau birahi tinggi kita harus mengimbangi sama emosinya juga. Jadi Om tahu plus minusnya seperti apa. Contohnya kayak kalau lovebird terlalu kayak mau muntah-muntah gitu ya, kayak mau apa ya, kalau bahasa Jawanya sih juju, kayak mau muntah-muntah, itu biasanya saya kencengin pakai jemur kenceng. Oke, kenapa? Karena kita nambahin emosi. Kalau birahi terlalu tinggi, kita wajib nambahin emosi supaya seimbang. Kalau cuman birahinya keluarnya aja, cuman birahi aja, biasanya burung itu kebanyakan tidur. Banyak tidur, gembung, didis-didis gitu, kayak banyak malesnya gitu loh. Tapi kalau kita tambahin emosi, burung nanti insya Allah pasti agak sedikit gacor, pasti bunyi, soalnya kan birahinya seimbang. Tapi kalau emosinya terlalu tinggi juga nggak bagus Om. Birahi kalah emosi tinggi, biasanya ngepak sayap, koak-koek, ngering, kayak gitu-gitu deh. Di next video saya kasih tahu perbedaannya nanti seperti apa, dan saya lebih cenderung nanti bikin videonya pas perawatan hariannya, oke?